Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yanus Setiawan di program Kepo, Kedai Politik. Ngobrolin politik, makin kepo, makin asik. Saudara, dalam beberapa waktu terakhir dunia politik di Indonesia mendapatkan energi baru. Seorang tokoh politik baru saja menyelesaikan perjalanannya dalam kehidupan politik di Indonesia dan kembali ke dalam kolam politik menurutnya. Ya, beliau adalah Anas Urbaningrum. Salah seorang tokoh muda pada waktu itu yang sangat signifikan dalam dunia politik di Indonesia. Orang yang memiliki banyak jaringan, banyak pertemanan, dan juga banyak keterampilan serta kemampuan individual yang itu menjadi modal politik untuk berkembang dan hidup dalam kancah politik nasional sampai dengan hari ini. Dan saudara-saudara, perjalanan seorang politisi tentu saja karena aktivitas dan keterampilan individunya, dan kerap kali penjara atau persoalan hukum bukan menjadi hambatan bagi siapapun untuk kembali ke dalam tempatnya berpolitik di Indonesia. Nah, menarik buat kita bahas dalam kesempatan yang baik ini, dan Kepo sebagaimana tagline yang dimilikinya, membicarakan politik makin kepo itu menjadi makin asik. Apa kepo kita kali ini? Kita mau lihat sebetulnya apa implikasi dari datangnya kembali Anas Urbaningrum dalam kancah politik di Indonesia. Apakah beliau akan kembali menghiasi hiruk pikuk perdebatan dan perbincangan politik, serta sampai di mana peran yang bisa dikontribusikannya bagi perkembangan politik bangsa Indonesia pada hari ini. Saudara-saudara, kita tentu saja memaklumi bahwa perjalanan politik dari saudara Anas Urbaningrum ini punya lika-liku yang luar biasa. Tetapi yang menjadi perhatian bagi banyak kalangan politik di Indonesia adalah bagaimana setelah bersemedinya di penjara, Anas Urbaningrum ternyata tetap memiliki konstituen yang kokoh, teman yang tidak melarikan diri, dan sahabat yang tidak meninggalkan sampai dengan hari ini. Tentu saja ada banyak pro dan kontra, ada pihak yang tidak suka atau juga ada kalangan yang tidak sepandangan bahwa beliau cukup patut untuk kembali dalam dunia politik di Indonesia. Tetapi fakta menunjukkan bagaimana Anas Urbaningrum mampu bertahan dan juga mampu kembali masuk dalam jendela perpolitikan di Indonesia. Dan bahkan kalau kita melihat langkah-langkahnya, kita akan menemukan secara signifikan bagaimana kehidupan politiknya langsung masuk ke dalam atmosfer politik menjelang pemilu 2024. Saya kira partai-partai politik atau bahkan calon presiden dan calon wakil presiden nantinya akan berkepentingan untuk mendapatkan dukungan politik dari Anas Urbaningrum yang diyakini memang memiliki cukup banyak konstituen dan jejaring politik. Sehingga tokoh Anas Urbaningrum ini diyakini akan menjadi salah satu pintu untuk mendapatkan dukungan dari banyak kalangan. Kita mengetahui bahwa sampai hari ini sebetulnya tim-tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden belum lagi lengkap tersusun. Apakah Anas Urbaningrum akan menjadi bagian dari tim sukses itu atau hanya sekedar menjadi perlintasan pemberitaan di sosial media atau di media mainstream lainnya? Kita akan menunggu langkah-langkahnya, dan juga yang paling ditunggu oleh banyak kalangan adalah bab apa yang akan muncul dalam perjalanan selanjutnya. Saudara, kita juga mengingat bahwa Anas Urbaningrum ini memiliki supporting politik yang sangat kuat. Dalam beberapa waktu kita memperhatikan bagaimana tumbuh dan berkembangnya
Partai Kebangkitan Nusantara yang diyakini akan menjadi kendaraan politik baru bagi Anas Urbaningrum kembali ke dalam kancah politik. Tetapi pertanyaannya yang menarik adalah apakah Partai Kebangkitan Nusantara ini yang nanti akan berkembang dengan energi politik yang dimiliki oleh Anas Urbaningrum atau justru Anas Urbaningrum yang bersembunyi di balik Partai Kebangkitan Nusantara. Kita tentu tidak bisa memberikan penilaian dalam waktu yang singkat, tetapi perjalanan nanti akan mendapatkan pengetahuan yang cukup bagi kita untuk menilai sampai di mana perjalanannya. Anas memang menyatakan secara terbuka bahwa dia akan kembali ke dalam kolam politik. Pertanyaannya adalah kolam politik mana yang akan dimasukinya. Dalam konteks Pilpres misalnya, apakah nanti Anas akan berlabuh pada kelompok politiknya Anies Baswedan? Apakah nanti akan berlabuh ke dalam kelompok pendukung dari Ganjar Pranowo atau justru bersama dengan Prabowo Subianto? Ini menarik. Tentu saja ada plus dan minus dan ada hitung-hitungan politik yang harus diambil oleh Anas Urbaningrum dan juga mungkin pendukungnya. Anies Baswedan memang memiliki irisan yang cukup dekat dengan Anas Urbaningrum, tetapi ada faktor Agus Harimurti Yudhoyono yang tentu saja kita memahami bahwa ada cerita yang cukup panjang di balik perseteruan di internal Partai Demokrat ketika itu yang pernah dipimpin oleh Anas Urbaningrum. Tetapi politik bukan sesuatu yang bersifat mutlak, dia akan terus berdinamika. Yang kedua, apakah dengan Ganjar Pranowo kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa ada cukup banyak relasi politik dari Anas Urbaningrum yang dekat dengan Ganjar Pranowo. Sehingga terbuka peluangnya sangat lebar bahwa Anas juga akan menjadi bagian dari tim kerja dan tim politiknya Ganjar Pranowo. Lantas bagaimana dengan Prabowo Subianto? Tidak bisa dipungkiri bahwa di tubuh atau di sekitar Prabowo Subianto, nama Anas Urbaningrum bukan lagi orang yang asing. Dan bagi Anas Urbaningrum sekalipun, nama Prabowo Subianto juga bukan tokoh yang terlalu khawatir untuk didekatinya. Saya kira semua ini akan menjadi hal yang perlu kita tunggu perkembangannya. Dan kita akan menikmati dengan sungguh-sungguh bagaimana perjalanan dan dinamika politik masing-masing tim sukses dari calon-calon presiden yang sekarang namanya bermunculan ini akan mengambil energi politik dari saudara Anas Urbaningrum. Menarik juga untuk didalami oleh kita tentu saja, apakah kehadiran Anas Urbaningrum pada kandidat calon-calon presiden itu nanti dia akan menjadi seorang yang berada di dalam kamar belakang yang mendesain kemenangan politik bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, atau justru menjadi pasukan terdepan yang memenangkan calon presiden tersebut. Apakah dengan Anies Baswedan, apakah dengan Ganjar Pranowo, apakah dengan Prabowo Subianto, dan apakah Anas Urbaningrum berada di dalam barisan terdepan untuk memenangkannya atau justru bersembunyi di belakang kamar untuk membuat kemenangan itu menjadi lebih mulia dan lebih berkarakter. Sampai di mana energi politik itu akan mempengaruhinya pada masa-masa berikutnya, ini akan menarik untuk didalami dan diketahui lebih lanjut oleh kita semua. Dan tetap kepo, karena ngobrolin politik makin kepo makin asik. Sekarang kita lanjut ngopi dulu.